Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, anggota Polri yang berdinas di Polres Rembang. Untuk subscriber baru saya, ya ini saya Bribka Suyono, saya dinas di Polres Rembang, Jawa Tengah. Saya tidak menyembunyikan identitas saya. Biar apa? Biar Anda tahu asal-usul saya itu orang mana, dinas di mana. Jadi saya tidak pernah menyembunyikan identitas. Ini adalah waktu saya habis apel dan saya sempatkan untuk memotivasi Anda. Karena apa? Saya juga mempunyai beban moral untuk memotivasi Anda. Karena apa? Karena apa terus? Saya juga pernah mengalami yaitu psikosomatis. Jadi saya tahu apa yang Anda rasakan. Saya paham karena saya pernah berdampingan dengan sakit itu. Makanya saya punya beban moral untuk memotivasi Anda. Agar apa? Agar Anda segera move on. Move on dari keterpurukan menuju kebahagiaan. Bukannya kita tidak bisa bahagia, tetapi kita itu lupa akan bahagia. Bukan tidak bisa bahagia, cuma lupa kita caranya untuk bahagia itu bagaimana. Begitu ya. Kalau Anda bertanya-tanya juga, wah anggota polisi kok bisa kena psikosomatis? Perlu saya jelaskan di sini, psikosomatis itu tidak memandang profesi. Mau anggota Polri, TNI, mau atasan, mau bawahan, ibu rumah tangga, pekerja swasta, dan sebagainya. Semua mempunyai potensi untuk terkena psikosomatis. Karena apa? Psikosomatis itu adalah ya, mungkin ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, tetapi saya juga membaca buku-buku untuk mereferensi. Jadi psikosomatis itu kalau nggak salah ya, kalau saya salah mohon dikoreksi, adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh psikis kita gitu. Ya, itu singkatnya begitu. Walaupun itu bukan ranah saya, tapi saya pernah mereferensi dari buku-buku yang saya baca gitu. Nah, oke, langsung ke topik. Mulai sekarang Anda jangan takut sama sensasi yang Anda rasakan. Sensasi yang Anda rasakan itu tidak bahaya. Yang bahaya adalah persepsi Anda. Karena sensasi itu akan membentuk yang namanya yaitu persepsi. Persepsi itu adalah pemaknaan atau cara kita menyimpulkan dari apa yang kita rasakan. Gitu. Misal, Anda sering merasakan keliengan, sempoyongan, terasa mau pingsan, tapi tidak pernah pingsan, dada berdebar, napas pendek, keluar keringat dingin, perut kembung, panas di tenggorokan, sering pusing, dan sebagainya. Dan Anda sudah mempunyai persepsi, wah ini saya sakit jantung ini, wah jangan-jangan saya sakit paru-paru ini, wah jangan-jangan ada masalah di kepala saya ini, wah jangan-jangan ada masalah di perut saya ini, dan sebagainya. Pokoknya yang di pikiran Anda itu yang horor-horor. Nah, itulah juga akan membentuk yang namanya sugesti negatif. Dan setelah itu diadakan serangkaian check up, nggak ada masalah di badan Anda sehat-sehat saja. Tapi biasanya Anda tidak percaya ini dengan hasil medical check up itu. Karena apa? Karena sugesti itu sudah masuk di pikiran bawah sadar Anda. Dan itu semua akhirnya Anda tiap hari merasakan kecemasan, ketakutan, dan akhirnya terbentuk juga yang namanya yaitu ilusi. Nah, nanti Anda tontonlah video saya, bedanya sensasi, ilusi, dan halusinasi ya. Tonton di sini biar Anda jelas, atau nanti tonton di layar akhir di video saya ini. Jadi mulai sekarang jangan takut sama sensasi. Apa yang Anda rasakan itu adalah sama sekali tidak bahaya. Kalau Anda sering merasa sempoyongan, apa pernah Anda jatuh terus pingsan?
Kalau Anda sering jantungnya merasa berdebar-debar, apa pernah Anda alami serangan jantung? Kalau Anda sering merasakan napas pendek, apa pernah napas Anda berhenti? Kalau Anda takut mati, itu wajar, ya. Kebanyakan orang takut mati, termasuk yang ngomong. Itu. Jadi tidak ada sendiri yang takut mati. Sekarang begini aja ya. Orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf sekali, orang dengan gangguan jiwa itu juga takut mati. Anda tidak percaya? Saya sudah membuktikan. Kalau saya nyetir motor atau mobil, ada orang dengan gangguan jiwa mau menyeberang jalan, dia toleh kanan, toleh kiri. Itu artinya apa? Dia takut ditabrak mobil atau motor, berarti takut mati, begitu. Ya, takut mati itu wajar ya. Tidak perlu Anda masalahkan, tetapi Anda harus bisa mengelola takut mati itu. Dengan kita takut mati itu, berarti kita harus lebih mendekat sama Allah. Bahwa hidup ini tidak ada yang abadi, begitu. Nah, Anda harus bersyukur diingatkan Allah dengan takut kematian. Karena orang yang tidak pernah ingat sama kematian, saya yakin hidupnya pun dia akan sembarangan, begitu. Apa-apa dia lakukan karena tidak ingat akan kematian. Beda halnya orang yang selalu ingat dengan kematian, pasti nanti hidupnya akan dihiasi dengan ibadah-ibadah dan amal-amal yang soleh, begitu. Ya, saya ini tidak ceramah ya, saya hanya berbagi ilmu, karena setelah saya sakit dan takut mati juga saya rasakan, itu saya lebih mengambil hikmahnya, gitu ya. Itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, Anda dan saya masih diberi kehidupan oleh Allah. Kalau Anda takut gila, nyatanya sampai sekarang Anda juga masih bisa nonton YouTube saya. Jadi banyak yang takut, wah jangan-jangan ini saya bisa jadi gila. Tidak akan bisa gila kalau Anda masih punya Allah. Ya, kalau Anda masih ingat Allah, jauh sekali dari menjadi gila itu, jauh sekali. Tidak akan, saya yakin. Karena yang ada di hati kita itu hanya Allah. Lisan yang kita ucapkan dengan berzikir itu selalu menyebut asma Allah. Apa bisa kita gila? Saya yakin tidak. Bukan saya melawan takdir loh ya, tetapi secara ilmiahnya ya, kalau kita sering mengingat Allah, yang di hati kita ada hanya Allah, kita selalu berzikir menyebut asma Allah, itu jauh dari kita menjadi gila. Jangan takut ya, tidak akan. Gitu. Anda tetap semangat, lakukan ikhtiar ya, ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani adalah dengan 3 O, yaitu olah rasa, olah nafas, olahraga. Ikhtiar ilahi bisa dengan Anda melakukan IDN, istighfar, zikir, meditasi. Dan selanjutnya Anda jangan abaikan medis. Kalau memang kondisi Anda perlu yang namanya bantuan seorang psikiater, Anda harus ke psikiater. Kalau memang sudah tidak terkendali, kalau memang Anda sudah susah sekali yang namanya merubah pola pikir Anda harus ke psikiater ya. Saya sarankan Anda ke psikiater. Tetapi kalau Anda masih bisa ngontrol, masih bisa mengendalikan, ya sudah, lakukan 3O sama IDN. Begitu ya. Karena psikosomatis itu adalah gangguan medis ya. Makanya ada yang namanya yaitu dokter spesialis kejiwaan. Gitu ya. Oke, saya harus dinas dulu. Nanti saya dimarahi komandan kalau saya terlambat dinas.
semangat. Awali dengan niat, sertai dengan tekad yang kuat dan bulat. Bismillah tawakkaltu Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semoga Anda cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.